Maka kita harus senantiasa koreksi diri. Pengajian ini, maka kita harus senantiasa koreksi diri. Sekalipun soal itu ringan, tapi sungguhnya ini berat, walaupun munafik agak ringan. Ya, kalau dibanding dengan munafik agama, keluar dari agama tadi memang termasuk ringan. Tapi soal akhirat tetap berat. Lebih berat dari segala berat, sekalipun ringan. Lebih sakit dari semua rasa sakit, sekalipun soal ringan. Ini keadaan di akhirat. Jauh lebih menyesal daripada segala rasa penyesalan. Jadi sekalipun munafik amal atau munafik itu ya, pergaulan seperti itu tadi tetap berdosa. Yang hubungan dengan manusia, ya. Kalau tadi munafik, ya, kalau munafik ada pada manusia dalam pergaulan, ini hubungan dengan manusia, dosanya double, dosa terhadap manusia ya yang bersangkutan dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kita ini pernah begitu atau tidak? Nyumanggakan tersah kita masing-masing. Kaum bapak atau kaum ibu, silahkan menanyakan diri masing-masing. Kalau merasa berbuat begitu, mari sama bertobat. Yang bandingkan sama manusia, lebih-lebih kawan atau saudara, harus minta maaf. Tapi keharusan minta maaf di sini, minta maaf ini tidak mutlak. Artinya, kalau kita minta maaf terang-terangan pamannya, saudara maafkan saya pernah mengumpat saudara, paman. Itu malah seperti membangunkan harimau tidur, lalu timbul fitnah lagi. Maka minta maaf secara langsung seperti itu tidak harus dilakukan. Lalu bagaimana? Ya, perbanyak taubat kepada Allah Ta'ala dan mohonkan ampun dan hidayah bagi orang yang bersangkutan tadi. Ini cukup insyaallah. Terus harus taqdimul ampalaha. Seperti orang dagang, untung ruginya harus ada perhitungan. Kembali pengajian soal penonjolan keistimewaan tadi. Kalau sudah terlanjur dihormati, disanjung, orang ingin bagaimana? La tatrukhu illa bisyarati ustadzika au bi'idni ilayyin. Jangan engkau tinggalkan begitu saja soal itu, terkecuali mendapat isyarah dari guru pembimbingmu atau mendapat izin dari Tuhan. Dalam sejarah ada seorang yang sebelumnya sudah terkenal, punya keistimewaan, kemudian oleh guru mursyidnya yang membimbing dia disuruh supaya menjadi pengemis, dipeluncu supaya menjadi pengemis untuk menghilangkan kemasyhuran yang dia miliki sebelumnya. Mengapa begitu? Tentu ada rahasia-rahasia yang dipandang oleh guru pembimbingnya. Ya harus begitu itu. Yang lebih manfaat, yang lebih menjamin keselamatan perjalanan si murid menuju wusul kepada Allah SWT. Supaya si murid dapat bebas dari nafsunya. Kalau diejek orang misalnya tidak terpengaruh, itu dipandang sudah memiliki mental yang cukup baik dan bebas dari pengaruh nafsunya. Malah mungkin ada guru atau syekh dalam membimbing murid-muridnya sadar pada Allah Ta'ala itu dengan cara membuat si murid menjadi masyhur. Ini mungkin misalkan dipakat begini begitu, dikondangkan begini begitu dan sebagainya. Ini juga antara lain maksudnya untuk mengetes mentalnya si murid, terpengaruh dengan pujian-pujian atau tidak. Bagi yang tidak punya guru, ya bagi yang tidak punya guru tertentu, supaya kalau dihormat, disanjung orang supaya jangan sampai terpengaruh. Ya biasa saja.
Jadi tidak usah menyembunyikan diri dari keadaan dia disanjung orang lain. Yang penting jangan sampai terpengaruh. Kalau terpengaruh oleh sanjungan ejekan, pasti caplok oleh nafsu. Dan perjalanan menuju kesadaran pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam terhenti sampai di situ. Malah bahkan mungkin menjadi mundur beberapa langkah. Ibarat orang berjalan kaki, dia tidak merasa istilah lillah billah, kalau dihormati orang supaya merasa sesungguhnya yang dihormati Tuhan, bukan aku. Sedapat mungkin begitu dalam hati. Seperti kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim setiap berjumpa orang lalu menghormat. Itu. Lihat Allah fi kulli syai'in. Beliau Allah fi kulli syai'in. Allah berada di segala sesuatu. Ketemu kawan, di situ dia menyaksikan Tuhan. Beliau alaihissalam menghormat kawan atau orang pada lahirnya, tapi sesungguhnya menghormat Tuhan Allah Ta'ala. Semua ini yang menggerakkan Tuhan. Dia mewujudkan, yang mewujudkan juga Tuhan. Sesungguhnya dia sendiri tidak ada. Jadi saya ini sesungguhnya menghormat, yang saya hormat itu adalah Tuhan Allah Ta'ala. Sebab dia sendiri tanpa digerakkan Tuhan tidak ada. Begitu juga itu. Nabi Ibrahim atau begitu kan Nabi Ibrahim, atau mestinya soal billah harus begitu, melihat Tuhan pada segala sesuatu. Kalau soal yang terkecam pamannya atau maksiat atau merugikan, ini sekalipun billah, tapi saya diperintah supaya mengecam. Ini perpaduan lillah dan billah. Wahidah itu kumpuli hakikat dan syariah. Nih. Jadi kita harus belajar billah. Kita menyaksikan orang lain dirinya buruk, ya billah. Baik juga billah.